Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Hermes D. Saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Ini adalah video pertama saya tentang mata kuliah tersebut, di mana tugasnya itu terdiri dari beberapa soal. Soal yang pertama, bagaimana membuat dan menampilkan array menggunakan 8 tipe data primitif di Java. Kemudian bagaimana membuat dan menampilkan array bertipe string. Kemudian bagaimana membuat dan menampilkan array bertipe kelas. Kemudian bagaimana membuat dan menampilkan array 2D bertipe double. Kemudian 3D bertipe double. Kemudian bagaimana membuat array di mana nantinya kita dapat menyimpan dan menampilkan data data yang ini. Jadi oke, langsung saja kita buka NetBeans-nya untuk memulai program Java. New class. Kita beri nama latihan tipe data. Jadi ini komentarnya, bisa kita hapuskan. Dan untuk memulai pemrograman Java, kita wajib membuat metode yang namanya public static void main string, di mana shortcutnya ini bisa kita deklarasikan dengan psvm. Jadi dalam tipe data primitif itu ada 8, sama seperti yang soal tadi katakan. Itu terdiri dari byte, short, integer, long, float, double, char, dan boolean. Di mana byte, short, integer, dan long ini digunakan untuk mendeklarasikan bilangan. Kemudian float dan double ini digunakan untuk mendeklarasikan pecahan. Kemudian char ini untuk karakter, dan boolean ini untuk memuat nilai yang bernilai benar dan nilai yang bernilai salah. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa ada 4 tipe data untuk mendeklarasikan bilangan? Itu beda dari 3 tipe data ini ialah ukurannya. Jadi kalau byte itu dia yang paling kecil dari semua tipe data bilangan ini. Kemudian short itu dia lebih besar lagi dari byte. Kemudian integer itu dia lebih besar dari kedua tipe data ini, tipe data byte dan short. Kemudian long adalah tipe data yang paling besar dari 3 tipe data yang lainnya. Kemudian float dan double ini juga sama-sama digunakan untuk mendeklarasikan pecahan, di mana bedanya terdapat pada ukuran adalah ketika float ukurannya lebih kecil daripada double. Itu sedikit penjelasan tentang tipe-tipe data tersebut. Jadi kita langsung saja, karena tipe data yang pertama ialah byte, maka kita tuliskan byte tipe datanya. Kemudian kurung kotak ini untuk untuk menandai bahwa yang akan kita buat ini adalah array. Kemudian kita buat nama arraynya, misalnya data. Kemudian datanya terdiri dari kurung kurawal, misalnya 12, 14, 16, dan 17 minus 32 misalnya. Langsung saja kita tutup kurung, baru beri tanda petik 2. Untuk mencetak ini kita butuhkan perulangan. Kenapa kita butuhkan perulangan? Karena ini kan datanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 data, sehingga perulangan itu fungsinya agar semua array yang kita masukkan di atas ini bisa tercetak secara otomatis. Olehnya itu kita langsung buat perulangannya. For dalam kurung int i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari
data titik length. Kenapa kita gunakan length? Jadi length ini fungsinya untuk menghitung banyaknya nilai atau data dari array ini sendiri, dari data ini sendiri. Itu fungsi dari penggunaan length. Kemudian i plus. Lalu kita ketikkan perintah system out print untuk menampilkan data-data tersebut. Jadi bisa kita sama seperti yang saya gunakan tadi, bisa kita langsung tuliskan shortcutnya shout, kemudian kita beri keterangan untuk menandai ini array berapa, kemudian kita tambahkan perulangannya, kemudian kita tambahkan simbol sama dengan supaya agak lebih rapi, kemudian kita tidak lupa juga kita print data itu sendiri dan nama data itu sendiri dan arraynya. Kemudian kita coba run. Ya, jadi ini array ke-0 jumlahnya 12, array ke-4, array ke-1 14, 2, 3 dan seterusnya sudah sesuai dengan apa yang kita tuliskan di atas. Ya, sedikit menginformasikan juga bahwa array itu tidak dimulai dari angka 1. Jadi array itu dimulai dari angka 0. Jadi dia nanti urutannya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 dan seterusnya. Kemudian tipe data yang kedua yaitu sort. Jadi sama dengan tipe data byte. Jadi kita buatkan dulu pemisah. Ini kita buatkan dulu pemisah agar kita bisa tahu yang mana tipe data byte, yang mana nantinya tipe data sort. Sama dengan tipe data sebelumnya. Jadi kita ketikkan tipe datanya apa, sort, kemudian kita beri kurung kotak untuk mendeklarasikan array, kemudian kita beri nama arraynya tersebut. Jadi karena kita gunakan di atas tadi di byte kita sudah gunakan data, maka di sini kita harus gunakan data 1, karena kalau kita gunakan data lagi di sini akan double penamaannya, sementara kita menuliskannya dalam satu project. Jadi kita harus ketikkan, kita harus buat ini jadi data 1 sama dengan isi dari data 1 ini misalkan 12,123,155, kemudian 75, dan kita tutup. Terus kita sama untuk menampilkan data ini kita juga butuh yang namanya perulangan. Jadi kita ketikkan for integer i sama dengan 0, i kurang dari data, karena ini karena namanya adalah data 1, maka di sini juga kita harus gunakan data 1 length agar dia dapat menampilkan banyaknya data. Kemudian i, lalu kita print, kita tampilkan menggunakan perintah system out print, kemudian array keberapa, kemudian kita tambahkan perulangannya, kita tambahkan sama dengan, kita tambahkan data 1. Coba kita run. Data 1 i. Ya, jadi terdapat error di sini. Kenapa error? Karena
data 1 sama dengan 12, 123, 15, 155, sorry, data I sama dengan 0 kurang dari I++. Kemudian sistem outprint array ke berapa, kemudian ditambah dengan perulangannya, kemudian ditambah dengan simbol sama dengan, kemudian data 1 kita akan cetak oh iya, kenapa error? Karena di sini kita menggunakan koma. Jadi harusnya kita gunakan tanda petik 2. Jadi sedikit menginformasikan juga bahwa katanya Java ini case sensitif, dimana kita salah satu simbol saja dia hasilnya akan error. Coba kita run lagi. Oh ya, jadi ini datanya sudah sesuai dengan data yang kita masukkan di atas. Oke, kemudian tipe data berikutnya ialah integer. Jadi semuanya sama, tipe datanya apa, kemudian kita mau buat array, kemudian namanya. Jadi kita gunakan data 2 karena data 1 sudah ada di atas. Nama arraynya, kemudian nilai dari array tersebut, koma 120.000, koma 170.000, titik koma. Kita buatkan juga for I sama dengan 0, titik koma, I kurang dari data 2 titik length I++. Kemudian kita cetak menggunakan sistem outprint array ke, kita tambahkan perulangannya, kita tambahkan simbol sama dengan, kita tambahkan arraynya, nama arraynya dan arraynya, nama arraynya dan arraynya. Coba kita run. Ya, jadi data yang kita masukkan, data yang kita harapkan keluar sudah muncul. Kemudian tipe data berikutnya ialah long. Ya, jadi sedikit menginformasikan juga bahwa long ini kita harus tambahkan huruf L di belakangnya. Jadi pendeklarasian tipe datanya sama, long, kemudian kurung kotak, kemudian nama arraynya apa, kemudian nilainya. Di sini nilainya kita gunakan L di belakangnya. Berarti kita 123 L, 140 L, 320 L, 500 L. Itu saja. Kemudian untuk menampilkan, kita buat perulangan lagi, integer I sama dengan 0, titik koma, I kurang dari data 3 titik length, koma, titik koma, I++. Kemudian kurawal sistem outprint array. Ya, jadi sorry di sini saya pakai harusnya di sini 0. Array ke, kemudian kita tambahkan lagi perulangannya, kita tambahkan juga simbol sama dengan, kita juga tambahkan
nama array-nya dan array-nya. Jadi kita coba print. Jadi dia nanti yang muncul adalah 123, 140, 320 dan 500, bukan L. Apa L-nya hilang? Ya, jadi kita buatkan pemisah sama seperti yang di atas supaya bisa kita kentarai. Kita run ulang. Ya, jadi 123, 110, 320, 500. Jadi itu untuk tipe data long. Kemudian tipe data berikutnya ialah float. Jadi float ini, jadi dia sama dengan long. Di belakang bilangannya kita harus gunakan huruf F. Jadi kalau long pakai L, float pakai F. Kita deklarasikan dia adalah array, kemudian data namanya adalah data 4, kemudian isinya, karena float ini digunakan untuk mendeklarasikan bilangan pecahan, maka di sini kita bisa gunakan pecahan 0,21, 0,25, kemudian 17,25, kemudian 10,0. Kemudian untuk mencetaknya kita butuhkan lagi perulangan int i sama dengan 0, i kurang dari data 4, karena di sini kita gunakan data 4 titik length titik 2, kemudian i plus kemudian kita ketikkan perintah system out print array ke kemudian array ke, kemudian kita cetak juga perulangannya, kita cetak simbol sama dengan, kita cetak data 4 dan array-nya. Coba kita run. Ada error ternyata. Ya, jadi kita mesti cari errornya di mana. Jadi karena tadi saya bilang kita harus gunakan huruf F di belakangnya. Jadi kita tambahkan huruf F besar, huruf F besar, huruf F besar, huruf F besar. Run file. Jadi kita tambahkan lagi pemisah. Jadi 0,21, 0,25, 12,25 dan 10,0. Itu untuk tipe data float. Jadi harus ada F di belakangnya. Kemudian tipe data berikutnya ialah double. Jadi sama double. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah double. Kemudian kita mau buat array, kemudian namanya adalah data 5. Isinya adalah, kalau float itu menggunakan huruf F di belakangnya, maka double dia tidak perlu menggunakan huruf di belakangnya. Jadi kita bisa langsung saja tuliskan 17,50, 12,4, kemudian 30,70, kemudian data apa lagi, 16,80, kemudian kita buat perulangan lagi, int i sama dengan 0,
petik 2 data dari 5 titik length petik koma i plus plus. Kemudian kita cetak menggunakan sistem out print, di mana kita mau tampilkan array ke ditambah perulangannya ditambah simbol sama dengan ditambahkan dengan data 5 dan arraynya. Dan oh iya, ada sedikit kesalahan. Ini data 5. Jadi kita mesti cari di mana salahnya. Double data 5 isinya 17,50, 12,4, 30,70, 16,80. Ya, kalau ini sudah oke. Kemudian for integer i sama dengan 0. Kemudian oh ya, kita lupa pasangi i lebih kecil dari data 5. Kemudian run. Nah, jadi dia sudah tampil. Coba kita berikan pemisahnya. Jadi dia sudah tampil 17,5, 14,4, 30,7, 16,8. Kenapa dia tidak gunakan nolnya di belakang koma? Karena float double ini hanya membaca satu angka di belakang koma. Sementara kalau float dia bisa membaca dua angka di belakang koma. Hanya mungkin coba kita tambahkan D di sini. Iya, jadi sama saja. Jadi kesimpulannya bahwa double dia hanya dapat menampilkan satu angka di belakang koma. Coba kita tampilkan lagi. Oh, sorry, penjelasanku salah. Jadi kenapa dia hanya bisa membaca ya, jadi kenapa dia 17,50 ini hanya dibaca 17,5 oleh tampilannya? Karena kita ketahui bersama bahwa angka 0 di belakang itu sudah tidak ada artinya, kecuali kalau kita tuliskan lagi 501 atau 402, maka dia akan menampilkan data seperti yang kita harapkan. Oke, itu untuk double. Kemudian untuk char, jadi sama saja kita ketikkan tipe data char. Kemudian kita mau buat array, kemudian namanya adalah data 6. Kemudian kita mau buat isinya. Jadi char ini untuk mendeklarasikan karakter, dapat berupa angka, huruf, atau simbol. Jadi misalnya kita mau buat 1, 2, A, B, dan add. Untuk mendeklarasikannya kita butuhkan yang namanya petik 1. Jadi kita 1, 2, A besar, B kecil, dan add. Ya, jadi ini hanya boleh menggunakan petik 1. Kalau dia petik 2, dia tidak mau. Jadi char itu dideklarasikan dengan petik 1. Kemudian isinya
hanya harus satu di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita ketikkan 1A, dia bakalan error atau tidak mau, tidak bisa. Kita tutup, kemudian sama perintahnya untuk menampilkan for integer i sama dengan 0, kemudian i sama dengan 0, i kurang dari data 6 titik length petik koma, kemudian i plus plus kita tampilkan shoot array ke, kemudian petik 2 kita tambahkan perulangannya, kita tambahkan simbol sama dengan, kita juga tampilkan data 6 beserta data 6 beserta arraynya. Oke, coba kita run file. Oh, masih ada error. Jadi kita harus cari lagi di mana, kenapa dia error. For integer i sama dengan 0 petik 2, i kurang dari data 6. Oke, length i plus plus, kemudian ya i plus plus system out print array k ditambah i ditambah simbol sama dengan ditambah ini double sama dengan, jadi integer i sama dengan 0. Jadi coba kita tambahkan pemisahnya juga. Jadi 1, 2, A besar, B kecil, dan add sesuai dengan karakter yang kita masukkan dalam array tersebut. Oke, itu untuk char. Kemudian untuk boolean, jadi sama, kita ketikkan boolean namanya adalah data 6 data 7. Kemudian ya, jadi boolean ini bisa kita tuliskan new boolean berapa jumlah true, berapa jumlah false yang akan kita tampilkan. Jadi misalkan kita mau buat 4 array yang jumlah yang false, yang nilainya salah, titik koma, kemudian kita buatkan perulangan untuk mencetak for int i sama dengan 0, kemudian di sini saya lupa memasukkan deklarasi deklarasi dari arraynya, integer 0 titik koma, kemudian i kurang dari data 7 titik length. Ini pakai koma, harusnya pakai titik koma i plus plus, kemudian kita print shoot tab, kemudian array ke ditambahkan i ditambahkan sama dengan ditambahkan data 7
dan arraynya. Coba kita run file. Jadi ini sudah tampil. Kita berikan pemisahnya untuk memisahkan. Ya, jadi ini sudah tampil, ada 4 array yang kita deklarasikan. Jadi kalau misalnya kita mau buat array ke-0 dan array ke-2 ini nilainya true, bisa kita tuliskan seperti ini. Data 7 array ke misalnya ke-0 itu nilainya adalah true, dan data 0 tadi array ke-0 tadi dan array ke-3. Jadi data 7 array ke-7 array ke-3 nilainya adalah true. Jadi coba kita, harusnya data ke-0 dan data ke-3 ini nilainya adalah kedua-duanya true, selebihnya adalah false. Nah, jadi dia true, false dan true. Kalau misalnya kita mau semuanya bernilai true, maka kita sisa masukkan di sini data 7 di array ke-1 dan array ke-2, array 1, 2, 3 dan 0 itu hasilnya adalah bernilai true. Maka semua akan bernilai true. Ya, jadi itu untuk tipe data primitif. 8 tipe data primitif di Java. Ya, jadi kita masuk dalam soal selanjutnya, yaitu soal membuat dan menampilkan elemen array bertipe string. Jadi kita langsung masuk di Java. Kita buat new Java class, kemudian latihan array string. Kita hapuskan komentarnya. Lalu kita buatkan metode psvm public static void non-string. Kemudian kita buat, karena dia adalah di tipe data string, maka kita gunakan string. Kemudian kita beri simbol bahwa ini adalah array. Kita akan membuat array dengan nama data, di mana datanya itu terdiri dari misalkan RAM, HDD, kemudian SDD, kemudian keyboard, ya. Jadi sedikit menginformasikan bahwa kalau string ini dia digunakan untuk mendeklarasikan barisan karakter. Jadi kalau char tadi, yang pertama char tadi itu hanya bisa satu karakter di dalamnya. String ini boleh lebih dari satu karakter, dia barisan dari karakter tersebut. Jadi itu bedanya string dengan var. Kemudian cara pendeklarasiannya juga kita menggunakan petik 2. Kemudian untuk menampilkan, kita buat lagi perulangan sama dengan yang tadi, integer i sama dengan 0, titik koma, i lebih dari data, titik length, kemudian i plus plus. Habis itu kita tampilkan menggunakan perintah system out print. Oke.
kita beri, nah kita akan tampilkan array ke, kemudian kita akan tampilkan perulangannya, kemudian kita akan tampilkan juga tanda sama dengan, kemudian kita tampilkan array yang namanya data, kemudian kita run file. Ya, jadi ada RAM, ada HDD, ada SSD, ada keyboard. Jadi kalau misalnya ini kita ganti huruf besar tidak ada masalah, huruf kecil jadi tidak ada masalah, tetap namanya akan jadi huruf kecil. Atau kita buat lagi satu variabel, satu nilai, misalkan 12, kita run, jadi dia akan mencetak 12 pagar 5. Jadi itu untuk soal nomor 2 ini, membuat dan menampilkan array bertipe string. Sekian video dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya.